Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Simbah. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Ardi baru saja kembali ke kampung halamannya di sebuah desa terpencil di pinggiran kota Mojokerto. Pekerjaannya sebagai buruh pabrik di Surabaya membuatnya jarang pulang. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa cemas. Ayahnya, yang dikenal sebagai seorang tukang bangunan keras kepala, baru saja jatuh sakit. Meskipun sudah mengunjungi berbagai dokter, penyakit ayahnya tak kunjung sembuh. Ia pun mendengar bisikan-bisikan aneh dari tetangga tentang sebuah ritual yang dapat memberikan kesembuhan instan, pesugihan ayam tiren. Di desa itu, banyak orang yang berbicara tentang pesugihan gelap, yang konon memberi kekayaan dalam sekejap, tetapi dengan harga yang mengerikan. Namun, seperti kebanyakan orang, Ardi hanya menganggapnya sebagai cerita mitos belaka. Sampai suatu malam, ketika ia mendengar suara-suara aneh dari belakang rumah. Ketika ia menengok, ia melihat seekor ayam hitam yang tergeletak di tanah, seakan baru saja mati. Suara aneh itu datang dari belakang ayam tersebut. Keanehan mulai mengganggu pikirannya. Penasaran, Ardi pun menyelidiki lebih lanjut tentang ritual pesugihan tersebut. Tanpa ia sadari, malam itu ia sudah melangkah jauh lebih dalam ke dunia yang tidak ia pahami. Dunia gelap yang dihuni oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Keputusan Ardi untuk menyelidiki lebih jauh membawa dirinya kepada sebuah tempat yang sangat terpencil. Di balik desa, tersembunyi sebuah hutan kecil yang hanya dikenal oleh sebagian orang tua di kampung itu. Konon, hutan tersebut adalah tempat di mana ritual-ritual gelap dilakukan, termasuk pesugihan ayam tiren. Ardi, yang diliputi rasa penasaran dan terdesak oleh kondisi ayahnya, akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Malam itu, ia berkeliling ke rumah seorang dukun yang terkenal di kampung. Dukun itu, yang sudah sangat tua, dikenal memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan penyakit dengan cara yang tidak biasa. Dukun tersebut mengundangnya masuk dan, setelah beberapa menit berbincang, akhirnya berkata, "Jika kau ingin melihat keajaiban, datanglah ke tempat ini malam nanti. Tetapi ingat, harganya akan sangat berat." Ardi, yang sudah terbuai dengan janji-janji kesembuhan, tidak terlalu peduli dengan kata-kata peringatan tersebut. Pagi harinya, ia sudah pergi ke hutan tempat ritual itu akan dilakukan. Malam menjelang, dan suasana hutan terasa mencekam. Langit tertutup awan tebal, hanya diterangi oleh bulan purnama yang samar-samar. Ardi melihat sejumlah orang berkumpul di sebuah lapangan terbuka, di tengah-tengah hutan. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, beberapa di antaranya membawa ayam hitam yang tampaknya baru saja dibunuh. Di pusat kerumunan, ada sebuah altar batu besar, dikelilingi oleh lilin-lilin menyala. Sang dukun berdiri di depannya, dengan tatapan kosong, mengawasi ritual yang sedang berlangsung. Ia mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang tak dikenal, dan setiap kali ia selesai melafalkan sebuah kalimat, darah ayam itu disiramkan ke altar. Suasana semakin mencekam, dan Ardi merasa tubuhnya merinding. Saat itulah, ia mulai merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Keesokan harinya, Ardi kembali ke rumahnya dengan perasaan cemas dan gelisah. Ia merasa seolah ada yang salah dengan apa yang telah ia lakukan, meskipun di sisi lain ia merasakan semacam kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Sebuah janji yang diberikan oleh dukun itu terngiang-ngiang di telinganya. "Apa yang kau inginkan akan datang dengan cepat. Namun, jika kau melanggar janji, hidupmu akan berubah selamanya." Ardi mencoba untuk mengabaikan kata-kata itu, namun semakin hari, hal aneh mulai terjadi. Ayahnya yang sebelumnya tak kunjung sembuh, kini perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan yang luar biasa. Namun, hal tersebut datang dengan harga yang mengerikan. Setiap malam, Ardi mendengar suara ayam berkokok di sekitarnya, meski ayam-ayam itu sudah lama menghilang.
Kandang ayam yang dulu kosong kini dipenuhi dengan ayam-ayam hitam, yang selalu tampak menatapnya dengan tatapan kosong, seakan menunggu sesuatu. Tak hanya itu, Ardi juga mulai merasakan adanya gangguan yang semakin jelas. Terkadang ia melihat bayangan-bayangan aneh yang bergerak di sudut matanya, suara bisikan yang tak bisa ia pahami, dan bahkan rasa dingin yang tiba-tiba datang saat ia berada di tempat yang seharusnya hangat. Tanpa ia sadari, semangatnya yang gelisah semakin terikat dengan kekuatan yang telah dibangkitkan malam itu. Di dalam mimpinya, Ardi mulai berinteraksi dengan makhluk yang tak ia kenal. Wujudnya tak bisa dijelaskan, namun rasa dingin dan kegelapan yang muncul bersamanya begitu nyata. Setiap kali Ardi tertidur, makhluk itu datang, berbisik tentang janji yang harus ditepati. Jika tidak, konsekuensinya akan lebih buruk daripada yang bisa ia bayangkan. 1 bulan berlalu setelah Ardi mengikuti ritual tersebut. Ayahnya kini benar-benar sembuh, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Namun, di balik semua itu, perubahan lain mulai terjadi pada Ardi. Ia merasa hidupnya semakin terperangkap dalam lingkaran tak berujung, seakan ada kekuatan yang menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang tak ia inginkan. Suatu malam, saat Ardi sedang berjalan sendirian di sekitar ladang, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di bawah cahaya bulan yang pudar, ayam-ayam hitam yang pernah ia lihat kembali muncul, berkumpul di dekat sebuah pohon besar. Di antara mereka, ia melihat sosok yang tak asing. Sosok itu adalah ayahnya, yang kini berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Matanya yang dulu penuh dengan kasih sayang, kini hanya kosong, seperti jiwa yang sudah hilang. Ardi berlari menjauh, namun langkahnya terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya. Tiba-tiba, suara dukun itu kembali terngiang. Kau tidak bisa lari darinya. Kekuatan ini telah mengikatmu, dan yang telah kau pilih tidak akan pernah terlepas. Ardi kini sadar bahwa pesugihan yang ia pilih telah merenggut lebih dari sekadar tubuh dan jiwa. Pesugihan ayam tiren bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga memperbudak arwahnya dalam dunia gelap yang tak akan pernah ia lupakan. Ardi kini benar-benar merasa terjebak. Rasa takut, cemas, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Setiap langkah yang diambilnya terasa lebih berat, seakan beban yang tak terlihat semakin menggerogoti tubuh dan pikirannya. Ia tidak bisa tidur nyenyak lagi. Setiap malam, bayangan ayam hitam itu mengintai, selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Tidak hanya itu, suara bisikan yang semakin nyaring dan mengerikan semakin membuatnya gila. Malam demi malam, Ardi merasa seperti berada di antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia melihat bayangan gelap yang mengikuti setiap gerak-geriknya, wajah-wajah tak dikenal yang mengintip dari balik jendela, dan suara-suara tak kasat mata yang semakin membisikkan janji-janji mengerikan. Bahkan, bayangan ayahnya yang berubah, dengan matanya yang kosong, kini muncul dalam mimpi-mimpinya. Dalam mimpi itu, ayahnya selalu berkata dengan suara yang terdistorsi, "Jangan lari, Ardi, kamu tak bisa lari." Kekuatannya yang semakin bertambah tak membuatnya merasa lebih baik. Malah, semakin lama ia merasakan ada sesuatu yang lebih jahat sedang menguasai tubuhnya. Sebuah suara dalam dirinya berkata untuk melanjutkan ritual, mengorbankan lebih banyak darah, lebih banyak jiwa, agar kekuatan itu semakin besar. Ardi merasa terperangkap dalam permainan yang tak bisa ia menangkan. Ia ingin kembali ke kehidupan lamanya, namun dunia itu kini sudah berubah. Pintu-pintu menuju dunia gelap sudah terbuka, dan tak ada jalan kembali. Suatu malam, ketika Ardi berkeliling untuk mencari jawaban, ia menemui seorang lelaki tua yang sangat familiar. Lelaki itu adalah tetangga lamanya, yang dulu selalu memperingatkan Ardi untuk menjauhi segala hal yang berbau mistis. Lelaki itu kini terlihat lebih tua dan lemah, tetapi matanya memancarkan kecerdasan dan kewaspadaan. Ia memberitahukan Ardi bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan itu adalah dengan melakukan ritual pembatalan, yang jauh lebih berbahaya dari ritual pertama. Namun, ada satu konsekuensi yang harus dihadapi. Ardi harus mengorbankan seseorang yang sangat ia cintai, sebagai penebusan. Tak ada jalan keluar tanpa harga, kata lelaki tua itu dengan suara serak. Jika kau memilih untuk menebusnya, kau harus siap menerima akibatnya. Ardi merasa seakan ada dua dunia yang saling berhadapan dalam pikirannya. Di satu sisi, ia ingin melepaskan diri dari kutukan ini,
ingin bebas dari bayangan-bayangan gelap yang selalu mengikutinya. Namun, di sisi lain, keputusan untuk mengorbankan seseorang yang ia cintai begitu mengerikan. Siapa yang akan ia korbankan? Ayahnya yang kini sudah sembuh dengan cara yang tak wajar? Ataukah seseorang yang lebih dekat dengan dirinya? Rasa tertekan semakin menggerogoti pikirannya. Setiap malam, ia semakin diliputi rasa cemas dan rasa bersalah. Ayam hitam itu terus datang dan pergi, dan makhluk yang mengawasi dari kegelapan semakin kuat. Ardi merasa seperti hewan yang dikelilingi jebakan yang tak bisa ia hindari. Satu malam, ketika Ardi duduk termenung di luar rumah, ia merasa ada yang aneh. Suasana malam itu begitu sunyi, tak ada suara angin atau binatang malam. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat sosok ayahnya berdiri di ambang pintu. Wajahnya tidak lagi tampak seperti manusia, melainkan sebuah sosok yang berubah, dengan mata merah menyala dan senyum yang mengerikan. "Aku sudah menunggumu, Ardi," kata ayahnya dengan suara yang terdengar asing. "Selesaikanlah apa yang kau mulai, atau semuanya akan lebih buruk dari yang kau bayangkan." Ardi merasa jantungnya berhenti sejenak. Keringat dingin bercucuran di dahinya. Ia sudah tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Meninggalkan pesugihan berarti mengkhianati segala yang telah diberikannya. Namun jika ia melanjutkan, ia tahu dunia yang dulu ia kenal akan lenyap selamanya. Pagi berikutnya, Ardi memutuskan untuk pergi ke hutan tempat ritual pertama kali dimulai. Ia mempersiapkan diri untuk melakukan ritual pembatalan, meski ia tahu bahwa tidak ada jaminan ia akan berhasil. Di dalam hutan yang gelap dan angker, ia menemukan altar yang sama, yang masih dikelilingi oleh sisa-sisa darah ayam. Sesuatu di dalam dirinya meronta-ronta, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Ketika ia mulai melafalkan mantra-mantra yang diberikan lelaki tua, tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar. Dari dalam kegelapan, muncul sosok yang sangat tinggi dan mengerikan. Wujudnya tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah makhluk dengan tubuh besar, wajah kabur, dan tangan yang tampak seperti cakar. Makhluk itu mengulurkan tangan ke arah Ardi, dan di balik wajahnya yang gelap, terdengar suara tawa yang mengerikan. "Apakah kau pikir bisa lari dari kami, Ardi? Kami sudah mengikatmu. Jiwa dan tubuhmu milik kami sekarang." Suara itu bergema di seluruh hutan. Namun, Ardi tidak mundur. Dengan segala kekuatan yang tersisa, ia melanjutkan ritual itu. Namun, meskipun ia melafalkan setiap kata dengan benar, ia merasa ada sesuatu yang salah. Altar itu mulai bergetar lebih kuat, dan tanah di sekitarnya retak, memuntahkan cairan hitam yang berbau busuk. Kekuatan yang ia coba panggil tak membebaskannya, malah semakin menjeratnya. Saat itulah Ardi menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Ia sudah terlalu jauh terjerat dalam pesugihan ini. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada penebusan yang bisa mengembalikannya. Dunia yang ia kenal sudah berubah, dan Ardi telah menjadi bagian dari kegelapan itu, terperangkap selamanya.